semuanya, kembali lagi di Dan Podcast yang membahas segala sesuatu mengenai manga dan anime One Piece. Masih bersama saya Hendy Jul dan saya tunangannya Chris. Dan Oke. jangan lupa kalau kalian mau dukung kita secara langsung, kalian bisa donasi di traktir.id yang linknya udah ada di deskripsi guys. Ya. Karena supaya semangat. Kamu tuh lu yo nggak perlu itu ya, ndak apa-apa. Kita kan maksudnya mau menceritakan ya alur episode mereview. One Piece Ya. gitu loh. Jadi buat yang pertama kali datang di podcast ini, kita akan membahas tiap arc baru, arc lama yang kita bahas tiap minggunya. Ya, jadi kalau kamu yang baru pertama kali ngikuti One Piece kayak aku baru tahun ini, nah bisa nih dengerin podcastnya kita dan podcast ini. Ya, sambil ngikutin tiap per episode arc-nya ya. tuh. Karena kebetulan tunangan saya baru mulai dan sekalian Tertarik. kita kontenin guys. Dan kita sudah tiba di one of the padat, dan arc ini penuh dengan hal-hal penting, sangat berbobot, yaitu Sabaody. Dan itu agak susah bacanya, nggak tahu bener nggak ya? Sabaody ya, anggap aja bener lah. Dan banyak hal yang terjadi, mulai dari munculnya banyak orang-orang keren, supernova, juga ada legenda hidup. Terus ada adegan pukulan terkeren sepanjang masa di One Piece. Iya, banyak yang nangis juga. Ya, endingnya juga membagongkan. Sama kayak pas nonton Endgame. Bukan Endgame, apa? Infinity War. Feel-nya kayak gitu. Iya. Loh, kok tamat? Iya. Oke. Kalau gitu kita bahas dari awal aja ya. Urut. Ya dong. Yang pertama, setelah selesai Keluar dari Thriller Bark, kru tropi jerami menuju ke pulau berikutnya, yaitu Fishman. karena di log postnya kan sudah menunjukkan pulau selanjutnya yang mengarah ke Fishman. Ke bawah. Island, ya. Ini kebalikan dari Skypiea. Skypiea ke kan ngadep ke atas, ini ngadep ke bawah. Ke bawah. Gimana caranya turun? Awalnya kan siapa? Nami masih pede aja ngikuti ini dulu, tapi kok semakin ngarah ke bawah terus kepentok Ya, di red line. Di Gunung Merah itu. Dataran merah. Dataran Yang merah. tinggi sekali. Dan satu-satunya cara ternyata harus menuju Fishman yang ada di dalam laut. Terus, Itu dikasih tahu siapa ya? nah itu aku kurang ingat juga. Enggak, sebelum itu belum ketemu Kemi itu dia nggak tahu apa-apa. Oh, setelah ketemu kayak ini Baru ya. dijelasin. Nah, terus ya wes itu dari situ kan dia tuh bingung, ya udah berlayar lagi berlayar terus kena badai bla 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 bla. Bukan. Mereka itu pingin ini. Mencari tahu kan, terus pakai hiune dari Hiu kapal selam. hiu kapal selame siapa? Frankie. Ya. Tapi ya nggak nemu apa-apa. Terus akhirnya ketemu sama Sea King, hewan laut tuh loh. Terus kan Jujur aja aku ini agak lupa-lupa. perang bentar, terus akhirnya terakhir ditinju sama Luffy, keluarlah Kemi sama si Papok itu. Itu baru pertama kali ketemu Kemi. Itu loh dari awal itu akhirnya keluar tuh Kemi, terus mereka kaget, mereka ketemu lagi sesosok Putri Duyung kedua. Yang lebih proper lah. Iya, setelah siapa? Kokoro. Yang bikin Sanji ilfil. Ini Kemi ya oke lah. Masih muda soalnya. Tuh, terus Si Kemi itu kalau nggak salah minta tolong untuk nyelamatin temennya. Temennya yang kelihatannya suaranya tuh tidak asing. Iya, Nami sempat ngomong. Kayak familiar. Terus akhirnya Nami sempat mikir, terus akhirnya oke, akan kami bantu, tapi habis itu kamu tolong kasih tahu kita jalan menuju Fishman Island gitu. Nah, itu dia jelas ada dua cara. Kalau orang biasa bisa lewat atas. Orang biasa atau orang luar biasa? Orang biasa maksudnya tuh bukan bajak laut. Orang darat. Kan bisa lewat Ya. apa Mary
Mari Jowa itu ya mbuh orang biasa atau orang luar biasa nggak ngerti. Pokok bajak laut nggak bisa lewat atas. Jadi Harus lewat salah bawah. satu cara mesti lewat dasar laut itu. Soalnya Mari Jowa itu khusus orang-orang elit yang bisa lewat atas. Oh, malah elit ya. Setauku gitu. Jadi kalau orang-orang biasa harus lewat bawah. Oh, tetap lewat bawah. Bajak Setauku. laut pun juga. Ya apalagi bajak laut, Iya, apalagi kan bajak dipandang laut. bawah. Nah terus akhirnya mereka memutuskan untuk menyelamatkan Menyelamatkan temannya. ya temannya Kemi itu dulu. Jadi tidak langsung ke Sabaudi nyelamatin Ya. ini dulu. Wes, terus Dan ini perjalanan. adalah suatu tempat di sisi timur Sabodi ternyata. Yaitu markas Flying Fish Rider. Ya, Flying Fish Rider ya. Saat menuju ke itu ya itu ada Flying Fish yang coba Ikan ganggu terbang, kapalnya Luffy tuh. Ya, Itu terus tarung-tarung lah pokoknya. tarung-tarung. Dan Terus bagi yang- tugas. Bagi tugas ada yang nyelamatin musuhnya itu. Nah itu aku nggak ingat apa itu. Ya nyelamatin musuhnya itu kan dari jauh siapa? Dan ternyata temennya Kemi itu adalah Hachi. Ya, Hachi si yang manusia adalah gurita. iya dulu tuh anak Anak buahnya buahnya Arlong. Tapi dia tahu, wah, kru topi jerami terus langsung ngasih tinta di seluruh tubuhnya supaya nggak ketahuan. Oh, aku baru ingat. Tuh. Tapi lama-lama ya karena suarane tahu lah ya Ya, Nami. akhirnya ketahuan. Dan yang menurutku the best moment di bagian ini adalah ternyata Duval itu siapa? Karena kan Duval apa ya? Mendendam atau apa istilahnya? Punya dendam sama Sanji. Iya, karena wajahnya. Selama ini tuh Duval tuh siapa guys? Kamu nggak jelasin dulu Duval tuh siapa? Duval itu Pimpinan kepalanya Flying Fish yang nangkep Haji itu. ya itu maksudku Duval. Ya. Dan Duval itu Ternyata wajahnya tuh seperti wajah yang digambarin di posternya Sanji. posternya Sanji. Dan serunya saat itu kita nggak tahu ini benar-benar nggak tahu siapa. siapa Kita ya? duga jangan-jangan Don Krieg, jangan-jangan Gin, jangan-jangan Soalnya siapa. pakai itu ya topeng ya. Iya. Dan itu adalah salah satu plot twist paling epic yang ada di One Piece. Kenapa nggak pakai orang biasa, misalnya orang yang ada di masa lalu Sanji? Bener. Tapi kenapa harus pakai muka yang ada di poster sudah disiapkan sama Oda? Kenapa Sanji posternya beda? Dan ternyata ada ceritanya ini ya. Dan yang paling kocak adalah Sanji sempat ngomong, nah kenapa nggak kamu ganti rambut kayak apa? Stay si Duval, ya juga ya. Itu. Iya, jadi karena posternya Sanji itu mirip bukan mirip ya, bener-bener wajahnya Duval. Jadi Duval tuh udah bebas beraktivitas gitu loh. Dia dianggap dikejar-kejar sebagai bajak dianggap Sanji. laut. Ya dikejar angkatan laut, ya dikejar bajak laut yang apa? Yang suka apa? Dapat uang itu apa? Bounty namanya? hunter. Bounty Pemburu hadiah. hunter, pemburu hadiah kayak Ya. gitu. Jadi dia ini dendam nih sama Sanji mau. Ya bukan hanya Sanji terus ya kru semuanya toh karena itu. Dan epicnya lagi Sanji menggunakan jurus yang sama saat di kereta untuk mengoperasi wajah. Ya itu singkat cerita nih. Pokok Sanji tuh mukuli si Duval sampai habis-habisan. Ke Terus mukanya. aku sempat mikir, ini apa tuh kok maksudnya bertubi-tubi tidak ada balesan juga gitu. Terus terakhirannya ternyata DE itu Operasi muka. Duvalnya jadi ganteng. Dan Duval jadi berterima kasih banget sama mereka. Terima kasih aku jadi ganteng. Dan dia kayak kepedean. Aku ganteng nih. Ting. Pada lele. Iya. Terlalu ya apa ngono. Kotak mukanya. Ya mungkin dek ya gambaran ini Ya supaya kocak kartun aja. iya. Yang penting wajahnya udah berubah gitu loh. Dia bukan udah nggak jadi buronan lagi. Ya. Dan nah ini keren juga. Setelah itu kita lanjut ya. Ke Sabodi. Jadi ini Duval nih jadi temennya malahan kru topi jerami Iya, sejak saat bantui, itu ya. bantui nantinya. Bantui. Ya wes terus akhirnya wes aman semua terus Haji ikut kapalnya Luffy untuk antar ke Sabaudi. Oh iya, Haji sempat jelas no ya di situ.
Apa? Untuk ke Fishman Island harus mengcoating kapalnya. Mengcoating kapalnya. Terus si Haji ada kenal seseorang yang ahli dalam mengcoating. Ya, kita nggak ngerti siapa itu awalnya. Saat itu belum tahu. Dan temannya di Sabaudi itu. Yuk kita ke Sabaudi untuk mengcoating kapal kalian. Langsunglah kita ke Sabaudi. Dan another world building dari Oda. Oda bahkan memikirkan konsep di mana Sabaudi ini bukan pulau. Tapi kayak pohon-pohon yang nggak sengaja tumbuh besar sampai bisa dinaiki orang. Jadi konsepnya Sabaudi itu udah ada medan magnet kayak pulau lain. Oh, jadi dia nggak bisa lock post itu ya? Maksudnya nggak ada di lock post ya? Benar. Ya, sesuatu yang baru yang kepikiran aja Mbak Oda. Dia nyiptakno sesuatu yang baru lagi. Terus di Sabaudi juga dia nyiptakno konsep kayak apa? Pulau itu menghasilkan gelembung-gelembung. Terus gelembungnya itu bisa dipakai di keperluan sehari-hari, dipakai transportasi, dipakai wisata, pakai tas belanja. Iya. Kepikiran aja, the world building, One Piece. Terus pas itu Haji juga sempat ngomong hal penting. Apa itu? Ini pulau yang menyenangkan, tapi kamu harus hati-hati. Oh, menjelaskan adanya itu ya, Tenryubito. Naga Langit. Bahasa Indonesianya Naga Langit, bahasa Jepangnya Tenryubito. Bahasa Inggrisnya Celestial Dragon. Iya, benar. Kalau kamu ketemu Celestial Dragon, kamu mesti hormat, tunduk. Apapun yang dia lakukan kamu abaikan nggak boleh nggak usah kecampur. Iya. Dan itu menjadi salah satu hal penting. Terus Haji pakai jaket yang nutupi tangan-tangan banyak. Oh, mbak ini juga tanda. Tatoe ya. Tanda ndek ini tuh. Jadi dia seakan-akan jadi orang biasa, bukan manusia. Kemi juga dia nggak boleh kelihatan kalau dia duyung. Ya soalnya di situ tuh katanya. Ternyata itu kayak apa? Rasisme. Fishman. Ya kayak makhluk-makhluk ikan yang spesies ikan itu tuh jadi budak di situ. Itu jadi. Ya itu. Mereka perlu Sisi gelap. hati-hati. Terus kita lanjut. Akhirnya mereka mulai mencar nih. Ada yang jalan-jalan. Jalan-jalan tuh si Luffy Kemi, Usopp di kapal. Oh iya ding. Luffy, Chopper, Brook, Nami, Robin, Hachi, Kemi, Papuk. Yang di kapal Zoro, Frankie, Sanji, Usopp benerin kapal. Suruh mau jalan-jalan, padahal udah tahu tukang nyasar. Emangnya aku sebodoh itu? Itu aku lihat nomor. Angka 1. Kita tinggal cari angka 1. Iya. Padahal 41. 41. Iya dong. Makan deh. Tutupan apa gelembung. Nah itu. Itu. Oke, terus hari gitu. Terus perjalanan Luffy ke itu toh semakin dalam kan ada satu Tenryubito ada satu budak di tengah kota. Budak yang mana aku kurang ingat. Raksasa gitu sih nek di anime. Oh. Nah, itu dia kabur dari Tenryubito. Dia budak kan ada ini toh, ada kalungnya gitu toh di leher. Kalung bom. Nah, itu dia kabur dan kalau sudah beberapa jauh gitu kan akan meledak. Nah, itu disaksikan langsung sama Luffy dan kawan-kawan itu. Dia jadi takut. Bukan dia jadi takut sih. Dia jadi bingung. Nopo iki? Jujur aja aku ndak ingat kalau itu. Yang aku ingat pas suruh. Oh iya, bisa itu. Kan itu disuruh pokok karena masih ada Haji toh. Luffy diomongi kan, diwanti-wanti jangan berbuat. Ya. Gak usah ikut campur ya, kalau ada ikut itu. campur ya kayak gitu. Itu udah emosi sih Luffy ini, tapi ya dia nahan diri. Iya. Terus yang Zoro aku inget banget. Nah itu mengenalkan satu orang dan itu. itu pertama kalinya muncul Celestial Dragon. Kebayang nggak pikir apa yang ada di dalam kepalamu saat pertama kali dia omongi Haji Celestial apa si Naga Langit? Nggak kebayang. Ternyata orang sejelek ini. Bukan aku sudah mencari tahu. Oh sudah spoiler. Jadi iya. Jadi aku nggak kaget. Tahu juga dia ditinju sama Luffy tahu. Tahu. Oke.
Nah jadi itu pertama kali Zoro kayak orang cuek aja, gak ngerti apa-apa. Orang-orang di sekitarnya nunduk, nunduk. Terus ada yang orang sakit toh yang dibawa dokter sama suster. Udah ada monolog. Si naga langitnya ngamuk. Loh, kenapa kamu nggak berhenti nunduk? Ini ada yang sakit, malah ditembak. Dor. Terus susternya, kamu jadi istriku. Terus pokoknya Zoro kesel toh. Langsung diserang ambil Zoro. Loh, ngopo nih kisah penake dewi. Terus diselamatkan sama seseorang Wanita yang bisa berubah jadi anak kecil. Bonnie. Nah. Terus kenapa Bonnie nahan Zoro, tahu nggak ceritanya? Tahu. Kalau dia berani berurusan sama Tenryubito, nanti kan Admiral akan datang ke Betul Sabaody. sekali. Dan semua bajak laut di situ akan kena. Betul. Dan Zoro itu keren juga loh. Dia itu meskipun orangnya kayak tapi dia mau nolongi orang yang terluka di situ. Dia nyari ke rumah sakit. Betul. Nampaknya kayak kaku gitu, tapi peduli. hatinya. Yalah, dia kayak sepenuh hati mau berkorban sama Luffy juga. Kita kayaknya skip perkenalan Supernova. Belum. Oh belum ya? Pas itu Bonnie belum dikenal lo itu siapa? Belum. Oh belum. Baru perjalanan ini terus Haji kan nganterno ke rumahnya siapa si cewek itu? Saki. Saki. Oh ini baru sampai Saki. Kita, ya. Terus Saki cerita kalau sebenarnya saat ini ada banyak bajak laut muda yang sampai di sini. Rookie super. Dan si Saki jelasno kalau ada 11. Dia ini kayak ngelanjutin ceritanya si ikan paus. Krokus. Dokter Krokus, dokter ikan paus. Krokus kan jelasin kalau pas pertama masuk Grand Line, kamu bisa memilih dari beberapa rute, ada berapa pulau toh. Oh iya. Dan semuanya akan berujung ke Raftel nantinya. Tapi sebelum Raftel kan harus melewati Red Line dulu. Ya, nah, ini sama, harus ketemu di satu pulau lagi yaitu Fishman dan semuanya harus lewat Sabaody untuk coating kapal. Nah di situ Super Rocky semua ada di situ. Ada 11, ayo sebutin aku dulu. Ayo. Monkey D. Luffy. Roronoa-Zoro. Travagalo. Eustace Kid. Apa sih? Ini lo lihat depan. Hawkins. Ini kita lagi megang komiknya guys. Ya Hawkins. Jewelry Bonnie. Ngerpek guys. Belum ada di sini. Daftar nama belum ada, daftar nama. Di sini. Daftar toko belum ada. Aduh, nggak tahu. Oh, X-Drake. Uroge. Nih, tahu nih. Lo itu Hawkins toh? Sudah tadi. Udah. Capone BG. Iya, ini rodok nggak penting ini Capone BG. Kurang kuat. Scratchman Apo. Oh, nanti akan ada waktunya ya. Oh iya, ini salah satu favoritku juga Capone BG. Killer. Oh iya, killer kita lu. Udah ya tadi itu 11 ya. Nih. Si gendut. Uroge. Ya itu guys. Dan ini serunya karena ternyata diceritakan di seluruh dunia atau di sepanjang Grand Line tidak cuma krunya Luffy, tapi ada banyak kru lain yang seangkatan sama Luffy dan semuanya Super Rocky. Supernova, 11 Supernova dan mereka semua harganya di atas 100 juta berry. 100 juta berry. Cuma yang bapak ini itu ya, terlalu tua ya. Kayak telat gitu. Ya lumayan. Tapi nanti dia cukup bantu dan ada perannya nanti. Dan ini si Oda ini kayak saya ingin menciptakan karakter dengan bermacam-macam ini. Ada yang dari kayak gangster. Oh iya. Ada apa? Kayak robot. Khas Cina baju ini. Sudah kayak komandan apa ini. Iya. Ini tabib. Ini kayak pendeta. Peramal lebih tepatnya. Oh, peramal. Pokoknya Oda itu kayak ayo akan saya buat bermacam-macam karakter. Dan di titik ini emang sampingan dulu.
nanti. Ya meskipun nantinya juga masih ada yang sampingan aja. Nah itu terus akhirnya Ya, itu dijelasin. Tapi sayang tukang kapalnya ini lagi pergi entah kemana ya. Ya, jadi cuman ketemu si temennya Saki itu. Sakit Penjaga tuh. bar. Katanya dia kan ngomong toh si temennya ini lagi ke arah itu toh. Tempat lelang, bukan? Bukan ya ke sisi yang tempat lelang itu tapi sisi timur Oh, apa iya. barat gitu loh dia Ya, lagi. pokoknya ke arah sana. Jadi mereka kan menuju ke sana juga supaya bisa ketemu kan. Ya. Dan Dek Sabaudi itu ternyata terbagi-bagi wilayahnya. Ya. Kamu inget enggak? Ada area bermain. Sing nomor berapa wisata. sampai berapa nggak boleh kamu datangi Oh gitu-gitu iya, loh. lumayan ingat. Cuma aku nggak tahu sih pembagiannya. Pokoknya di sudut-sudut tertentu yang daerah lelang itu memang Daerah nggak terlarang, bisa. tidak bisa dimasuki Kayak- orang umum. Kayak ada daerah yang kamu bisa dijambret istilahnya bisa diculik itu ada. Ya. Jadi banyak bajak laut liar ngono. Kayak tempat yang rawan kejahatan. Ada tempat bermain ada. Itu. Ya itu dijelasin mapnya ini ya, mapnya Sabaudi. Pembagian Sabaudi. Nah ini Oh ini. untuk ada pariwisata, untuk pembuat kapal nih di sudut ini. Oh nomor 1 sampai 20 ya. Gitu-gitu nggak sih? Iya ini 1 Nomor sampai pohon nih. 1 sampai 29. Wilayah tanpa hukum. Terus nomor berapa lagi? Ya pembagiannya nggak ono lagi. Ya Ini pokoknya ada gitu yang loh, guys. hotel dan sebagainya. Markas Angkatan Laut. Ada yang markas angkatan laut dan pemerintah. Jadi Taman pokoknya ada Ria. bagian-bagian. Akhirnya mereka memutuskan untuk ke tempat si orang itu, pengcoating kapal. Nah di perjalanan kan ngelewati ini area-area sing bebas itu kan. Ah. Ternyata Keminya diculik. Oh iya, pokoknya adegannya itu tiba-tiba si tim yang di kapal dapat info yang, nah ini, tiba-tiba Sanji nerima telepon, Kemi diculik. Terus akhirnya si Sanji berpikir, gimana caranya menemukan. Dia Langsung kepikiran. telepon Duval. Untuk mencari penculik kita membutuhkan penculik. Nah, Duval dihubungi. Telepon. Dan Duval langsung datang tau mau nolong. Terus bagi Usopp sama Frankie naik yang terbang. Anak buah Duval. Sanji kamu ikut sama aku aja naik ini. Naik sapi. Ternyata lambat. Tuku. Terus ternyata timnya Duval yang lain wis nyebuti krunya Luffy juga. Jadi semua wis naik ikan terbang. Tujuannya Ke rumah lelang. kecuali Zoro karena Zoro jalan mutar-muter sendiri tanpa arah. Ha-ha. Nah, itu. Dan di situ juga direveal tentang gelapnya dunia di sana. Di ada kertas daftar-daftar harga lelang. Betul. Ada berbagai ras, ada Orang manusia, ya, manusia, ada fishman ya, ada. manusia ikan, manusia duyung, Duyung itu paling mahal. manusia leher panjang, manusia tangan panjang, manusia kaki panjang. Wanita. Terus ada juga raksasa ada enggak ya? Ada. Oh ya ada. Ada. Itu kayak dibagi berdasarkan rasnya. Wow. Human trafficking. Betul. Itu kayak jahat banget sih. Dark. Dan itu tuh dijaga sama orang pemerintahan juga gitu loh. Mereka kayak Iya. kayak kok legal kayak gitu bisa gitu loh. Hmm. Dan bahkan yang Tenryubito yang katanya apa naga langit yang disegani apa-apa itu tuh juga malah pembeli utama Ya, gitu. justru itu. Pemakai utama. Ya pembeli, pemakai gitu. Akhirnya mereka semua Singkat ngumpul cerita. menuju ke sana. Heeh. Terus yang lucu lagi si Sanji sama Duval. Ini lambat sekali. Apa ngamuk-ngamuk terus Ngamuk-ngamuk. Terus si Duval dari awal kita sudah menuju satu titik. Heeh. Ketika yang lainnya muter-muter jemput apa, kita sudah langsung ke tujuan akhir kita. Iya. Yaitu ke tempat lelang. Untung Sampai di sana sing lain wis kumpul kabeh. Terakhir Sanji. Loh, yang lain sudah sampai duluan. Enggak terakhir. Ya, Nggak hampir terakhir juga. pokoknya sing lain wis sampai. Jadi kayak kesane Duval lu ngomong sing
Swanger ngono. Ternyata Apa katamu? ternyata sing lainnya sampai beberapa. Yes. Sampai. Terus di-reveal juga di dalam penjara ya. Nah, itu pada saat Kemi mau di ini kan, Mm-mm. mau di borgol lehernya pakai itu yang tadi tak bahas di awal tadi. Kalung leher itu yang bisa meledak. Nah, moro-moro kayak penjaga lelang itu apa pingsan. Loh, kenapa ini aku yang mikir. Pas itu nggak cari tahu siapa iki. Nah, terus ada raksasa sama sebelahnya bapak tua. Bapak-bapak, kakek-kakek. Iya, oh iya kakek tua. Tapi kamu udah tahu ya? Sudah lihat spoiler soalnya. Iya. Tapi saat itu nggak tahu nih ternyata Hakine dari Oh iya. si kakek tua itu. Dan iki emang tak nonton mana keren sih wong iki. Iya. Kayak bener-bener aura iku badass banget. Silver Relic. Iya, Terus Silver Relic. Terus ada di kotak namanya mantan wakil ketua bajak laut Roger alias tangan kanan sang raja bajak laut. Ya ini belum kelihatan sangare sih. Nanti nek lawan admiral itu aku baru, wih, dia nih. Dan ini yang ada fun fact lagi. Apa? Ini menandai chapter 500 munculnya legenda. Oh. Nih, chapter 501. Ini chapter 500. Iya. Sebelumnya ada di chapter 100. Itu 100? Bukan selegenda ini sih, tapi orang penting juga. Dragon. Oh. Chapter 100. Nanti ada lagi chapter 1000. Itu 1000? Ada orang legend lagi. Siapa? Nanti kan di chapter 1000 ya guys, kita akan bahas. Masih jauh. Pasti bukan Shankarp atau siapa ya? Kan udah duluan mereka. Oh, Kaido. Kaido sebelum 1000 udah muncul. Oh. Nantikan. Oke. Ini kita udah setengah jalan by the way, udah 500. Iya dah. Oh iya ya. Kan sudah 1000 chapter, ini kita udah 500. 1000 lebih yo sekarang yo, sudah 1080 Ya anggapannya sudah setengah lah ya. Iya. Ya bener-bener ya. Bener maksud tapi waktu di beberapa alur cerita tuh ngomong kalau ini tuh udah setengah perjalanan Luffy menuju One Piece gitu. Ya setengah itu setelah perang itu. Sebelum perang ini tuh. Time skip. Oh, itu setengah, itu. menandakan setengah. Oh. Iya berarti loh mesti ini sebentar lagi ya tamat ya kalau udah 1000 something ya. Nah, itu kemungkinan enggak benar-benar setengah. Tapi setengah kurang dikit. Ini akan setengah lebih dikit baru tamat. Ya atau lebih dikit atau lebih. Ya balik. Ya itu Kembali tadi. ke laptop. Akhirnya Silver Relic tuh muncul pertama kali dan dijelaskan juga. Tapi nggak ada yang tahu juga ya. Taunya itu bapak kayak bapak tukang kapal gitu tuh tahunnya tuh. Rasanya tahunnya itu ya dimuncul di kota itu, kota nama Silver Relic. Ternyata dia ono jabatannya siapa, nah itu. Terus kita lanjut ke lelangnya. Di sini dimulai lelang-lelang. Ada beberapa yang di warna ya. Terus yang kayak bener-bener kayak nggak berguna gitu ya ditangkap gitu ya. Ada yang satu set isi 10 orang. Oh, kayak budak bener-bener kasihan sih. Terus ada juga bajak laut siapa? Ada harga bounty nih. Terus daripada dia dia menggigit lidah sendiri. Dan di situ sempat juga ada quotes yang aku ingat banget. Apa? Quotes dari Eustace Kid. Ntar tak cari ya. Semoga ketemu. Nah, sambil aku nyari mungkin kamu mau nonton. Oh ini. Termasuk keren sih, salah satu supernova keren. Ini ada disebut no. Apa? Quotes dari Kid saat di rumah lelang. Dibanding para penguasa tamak, dunia kriminal masih bisa disebut bermoral. Apa kalian sadar saat sampah menguasai dunia, maka dunia akan melahirkan sampah? Paling tidak kita tidak pernah menutupi kejahatan kita. Nah, iya. Kejahatan yang lebih jahat dari penjahat. Iya ini. Seakan-akan baik, padahal dibaliknya penjahat yang menutupi dengan kebaikannya. Benar. Wow, seperti negeri Wakanda. Ya, kita hanya bisa mendukung hal-hal baik lah untuk
Supaya terus orang-orang itu sadar sendiri. Terus akhirnya lelang, udah beberapa orang akhirnya Kemi. Nah si Kemi ini Nami udah siap. Oh ya, di tengah-tengah itu tuh ada trik juga ternyata ya. Trik apa? Jadi kayak pemilik lelang tuh sudah ada temen-temen yang supaya nawar-nawar harganya naik kayak gitu loh. Iya. Kayak semestinya ya memancing orang kaya Ben naik jadi ben kayak lakunya gitu tinggi. loh. Jahat sih. Dan Nami respect sih. Nami DE siap dia untuk kira-kira sudah ngeluarno memperhitungkan semua harta, iyo demi temannya, luar biasa sih. Dan ketika DE mikir berapa gitu toh, kita siap untuk mengeluarkan 300 juta gak sih? 200 atau 100 gitu. anggap aja berapa. Terakhir itu. Ini kita sambil ngerepek komik ya guys. Iya. Soalnya kayak bener-bener Agak lupa-lupa padat ingat. sekali ini. Terlalu banyak isi. Rasanya ya 200 jutaan sih. Ya. Tapi ternyata tawaran orang-orang ini bahkan 200 juta. nah itu Kapal ada uang di kapal 200 juta. Terus tiba-tiba si Carlos si brengsek itu Tenry itu Tenryu BT aku langsung mau beli ngeset 500 juta berry untuk seorang Kemi yang adalah langsung tak berkutik kru topi jerami. iyo langsung Terus? emosi. Saat itu juga waktu habis si Kemi Putri Duyung atraksi utama ini terjual pada Saint Carlos dengan harga 500 juta. Tiba-tiba brak Turun gedungnya diserang apa? kejatuhan. Flying Fish Rider. Iya. Yaitu Luffy. Luffy. Dan Luffy di perjalanan nggak sengaja ngangkut Zoro Isan. Jadi bareng mereka berdua. Nah si Luffy dengan polosnya lihat sampai di situ terus, Kemi kok ketangkep terus dia mau nolong ke depan panggung. Ambil Hachi di stop. Dita. Luffy stop. Jangan. Karena Hachi saking nggak sengaja tangannya keluar semua. Terus ketahuan. Manusia ikan. Orang-orang di sana langsung jijik. Takut penyakitan. Balik aja ke laut gitu. Ini rasisme muncul di sini. Rasisme, human trafficking, politik. Sangat berbobot sekali arti. Iya. Terus si Carlos, si brengsek itu langsung nembak si Nembak Hachi. Hachi. Dar. Luffy tidak terima. Luffy langsung ngamuk toh. Sopo iki nembak-nembak Hachi. Kene kon, ambil Hachi dia terluka sih nah. Tolong jangan Luffy. Tolong jangan. Wes tetap tidak bisa. Aku minta maaf karena sudah Nami ngono, disampai minta maaf ngono. Luffy gak peduli, maju. Tembak, menghindar, cut. Langsung tinju. Dan sampai sejauh ini nih masih jadi salah satu pukulan terbaik yang ada di One Piece. The most satisfying punch. Iya. Puas nggak pas nonton pukulannya? Puas banget. Mampus kau Carlos. Dan di situ langsung panggilan untuk admiral Lain-lain datang. toh, iya. Semua marinir yang Siap-siap. pemerintah dunia menuju ke sana semua. Dan perang pun dimulai. Let's go. Seperti biasa, Luffy selalu ini. Kalau ada apa mesti Luffy yang jadi ini. Apa ya istilahnya? Tameng. Bukan tameng kayak. Saya tidak peduli dengan yang lain, saya peduli dengan teman saya saja. Hajar. Pasti Luffy. Dan di situ mulailah yang keren lagi, trio. The trio. Trio Supernova. Oh. Luffy, Kid. Oh iya itu meh akhir-akhir toh. Akhirnya mereka akhir-akhir maksudnya akhir-akhir perang di dalam kan perang sih di dalam terus mereka keluar wis dikepung sama itu toh angkatan laut toh. Di dalam ada juga ini si
Rayleigh show off. Semua orang yang ada di dalam langsung pingsan gara-gara Rayleigh. Oh iya, dia masuk mau nolong Kemi itu tuh. Terus Rayleigh juga bisa buka kalung bomir. Ya, Kemi. Ya kita sudah menyangka bisa sekuat itulah. Namanya wakil kapten Raja Bajak Laut. Ya sempet dia ada omongan juga Monkey the Luffy, maksudnya dia lihat Luffy itu kayak dia jangan menanti-nantikan ketemu sama Luffy. Ini dia bocahnya datang. Luffy nih yo, siapa? Sopo iki ngono. Iya. Terus akhirnya yaitu singkat cerita Kemi ini bisa dilepas Rayleigh, Hachi digendong sama Rayleigh. Nah, terus Luffy kenalan sama ini toh. Ya. 2 orang ini. Kid sama Law yang ada di sana pas itu. Situ. Akhirnya mereka sama-sama nih. Menunjukkan kemampuan mereka masing-masing. Si Law kemampuannya ini agak aneh sih, agak rancu gimana gitu. Bisa bentuk kayak kubah. Terus bisa menukar-nukar. Kayak bagi tapi versi orang lain. Kalau bagi kan membelah dirinya sendiri, kalau Law dia bisa belah-belah orang lain, terus ditukar-tukar gitu. Tapi nggak mati ya? Ya seperti yang kita tahu di One Piece hampir nggak ada yang mati. Itu. Yang Kid hebat sih menurutku. Kalau Kid ini magnet kekuatannya, dia bisa narik besi-besi gitu. Sebelum keluar tuh Usopp kan datang paling terakhir. Oh. Terus dia jatuhi Tenryubito sing satu itu loh. Oh iya. Sing kakak paling tua ayah yo. Iya. Ayah rasanya. Seberapa beruntung Usopp? Ketibanan iku. Yo, dia ketibanan terus takut ke sakit gitu ya. Ternyata dia nibani Tenryubito jadi sakitnya ndak terlalu sakit. Hanya ada 2 orang yang menghajar Tenryubito, Luffy dan Usopp. Tapi Usopp gak sengaja. Aduh, Kocak. Terbang. Makanya itu langsung nibani ini. Tapi wis kadung dia ngomong panggil semua angkatan laut dan admiral. Oh, no. Usopp. Payah. Ya itu terus akhirnya ya wis mereka keluar. Show off. Skillnya masing-masing. Kalau Kid kekuatannya itu ya narik besi itu magnet. Ya. Oh magnet ya di dia magnet. Marvel kayak Magni itu. Benar. Nah, akhirnya ada juga muncul Beppo. Iya Beppo ini karate ya. Ya. Lucu. Karakter maskot kayak Chopper. Digemari oleh cewek-cewek. Imut-imut. Oke, jadi akhirnya para kru topi jerami berhasil kabur dari rumah lelang. Ya. Terus mereka kumpul lagi di barnya Shaki. Dan ngobrol-ngobrol sama The Legend. Siapa sih kamu, kakek tua gitu. Dari situ banyak muncul fakta-fakta mencengangkan. Yes. Itu baru pertama kali mereka tahu lah itu wakil Iya. Oh iya. Tapi ternyata Robin sudah tahu. Wah, kalian tidak sadar ya. Gitu. Oh iya, masuk akal. Robin tok sing tahu. Soalnya Robin suka baca kan. Berwawasan luas. Ya, mungkin di buku-buku pengetahuan nih ada gambarnya ini kakek relik ini. Terus si Rayleigh sempat cerita kalau Roger ternyata sebenarnya bukan ditangkap. Betul. Tapi menyerahkan diri. Nah itu salah satu kontroversi juga dalam pemerintahan nih. Kesannya pemerintah nih hebat gitu. Raja Bajak Laut. Sehingga kedamaian ini akan terjamin ini Raja Bajak Laut tidak ada. Padahal dari eksekusi itu Roger memunculkan bajak laut lain. Betul. Malah membuat terus ini juga era baru. Secara kita nggak sadar, semakin seiring berjalannya cerita One Piece, piece by piece-nya cerita Roger itu mulai terkuak. Kayak misalnya ini juga diceritakan Crocus. Crocus ternyata sempat jadi kru Roger juga. Sebentar ya. Ada Rayleigh kru wakil bahkan. Di Water 7 kita juga sempat disinggung. Ternyata pembuat kapalnya adalah Tom yang dari Water 7. Iya. Jadi kayak
sedikit demi sedikit itu kita kayak dapat oh ternyata itu Roger ini ada ini gitu. Itu seru juga. Iya. Iya, makanya dulu kan aku pernah tanya kamu kok bisa DE jadi raja bajak laut tuh opo. Oh, soalnya kan karena ceritanya kan sepenggal-sepenggal gitu loh. Ya. Itu aku nek dengerno dari awal sampai sekarang kan oh ya cuma DE udah tak sampai ke pulau yang terakhir gitu Ya. toh. Coba perjalanan DE wis ngalahno Siapa aja kayak Luffy gini. Nanti ada loh. lagi ceritain. Nanti Roger itu dulu berhadapan dengan siapa? Nah, sehebat apa kok Terus sampai DE hubungannya bisa. sama Garp apa? Iya. Nanti akan ada muncul satu persatu. Itu serunya juga. Betul. Jadi seiring kayak cerita itu ndak langsung dikasih ini loh ceritanya, kabeh. tapi sedikit-sedikit bumbu-bumbu itu. Terus apalagi yang diceritain? Oh ini, Robin tanya, apakah kalian tahu tentang sejarah yang hilang? Ya tahu ya, tapi Kalau nggak salah si Riley tuh ngomong, apa yang kami tahu sebagai bajak laut mungkin beda kalau seorang sejarawan yang tahu sejarah. Mungkin beda persepsi tiap orang. Terus Robin ngomong, oh ya udah kalau gitu ndak usah. Oke deh, nanti biar kami cari tahu sendiri gitu. Nah terus yang paling mind blowing, Usopp. senenganmu itu Berarti kalian tahu One Piece itu apa? langsung. Tapi kamu juga kan kayak Usopp, suka spoiler. Iya. Beda sama Luffy. Usopp! Stop! Nah, ngono pokoknya. Langsung marah. Ini mengingatkan kita untuk anti spoiler ya guys. Luffy aja anti spoiler, masa kalian enggak? Oke, terus udah itu sih kayaknya percakapan yang penting di Rayleigh. Sementara itu, Itu juga tahu Apalagi? itu Luffy juga akhirnya tahu Shanks tuh pernah di kapalnya. oh di sini diceritain loh. Nah, nih. Oh iya, Luffy kaget. oh banyak banget loh informasi penting di sini berarti, sangat banyak sekali. Oke lanjut kembali ke pemerintahan yang sudah dipanggil. Tadi kan baru kroco-kroconya yang menghadang. Nah ini the big boss Kizaru, salah satu admiral, akhirnya muncul. Tapi kamu udah tahu sih ya sebelumnya, udah lihat di berbagai tempat di. Tapi ini rada lama sih datangnya. Aku ya batin kan deh katanya cepat seperti Cahaya. cahaya. Ya mungkin di anime Jadi kan bikin cerita lah ya. supaya molor, supaya panjang. Jadi si akhirnya Kizaru muncul dan melawan supernova yang ada di sana. Dan nah ini kita mulai lihat kekuatannya macam-macam. Ada X-Drake dengan kekuatan menjadi dinosaurus. Wah, Kurang keren. kurang keren. Terus ada Scratchman Apo. Scratchman Apo dengan kekuatan musik. Oh nyanyi itu enggak sih? Itu tambah enggak keren. Nyanyi atau DJ ngono lah pokoknya. Iya. Ya aneh, cukup aneh. Terus Basil Hawkins dengan kekuatannya meramal. Aku tidak akan mati di sini, jadi tidak perlu kabur cepat-cepat. Wah iya. Meramal. Terus Uroge memperbesar badan. Wow, gitu. Nah jadi, itu memperlihatkan kalau Kizaru itu emang beda kelas sama bahkan yang bisa disebut Super Rocky, bajak laut hebat, junior hebat tapi masih kalah. Padahal udah menggabungkan 4 orang supernova masih kalah dibandingkan dengan si Rayleigh. Kok Rayleigh? Kizaru. Ya itu menunjukkan kekuatan Kizaru itu emang the next level. Oke, kembali ke kru Luffy. Jadi si Rayleigh ngasih tahu kalau pengerjaan coating kapal akan berlangsung selama 3 hari. Jadi selama 3 hari itu mereka Pokok jangan sampai ketangkep admiral ya tuh pesannya. Karena kan itu wis angkatan laut wis mengepung Sabaudi saat itu. Nah, supaya lebih aman mereka berpencar. Berpencar. Nah, rencananya berpencar masing-masing, setiap orang bawa fever card. Jadi
di hari ketiga mereka bisa berkumpul satu dengan yang lain lagi. Fever card-nya Relic, jadi supaya dia tahu posisi Relic di mana ya. Ya, ngumpul di Relic. Nah, terus Perjalanan. pas mereka mau mencar, mereka mau pergi dari tempat Relic, muncullah satu Kuma. Ya, pasifista yang saat itu kita taunya itu Kuma. Ya. Terus sama ya cukup susah untuk mengalahkan, tapi dengan kemampuan 3 orang monster Luffy, Zoro, Sanji berhasil tumbang. Tapi tapi mereka bingung loh. Bukan bingung lihat ini kok kayak robot gitu. Kok nggak kayak manusia gitu. Dan ternyata lambat laun kita di situ tahu ternyata ada yang namanya pasifista, yaitu kayak klonnya Kuma tapi dari robot. Betul. Pasifista. Terus mereka wis kewalahan toh ngelawan si Kuma itu. Meskipun berhasil menang tapi ya cukup capek. Muncul lagi pasifista yang lain. Betul. Sama Sentomaru. Itu jengkelin sih. Wajahnya pengen tak keplak. Lebih jengkelin Sentomaru atau Kizaru? Yes, dua-dua itu keluarga itu, ponakane dan paman. Masih keluarga? Yo, dia ngomong paman Kizaru ngono terus sih. Bukan kalau sebutan paman. Semua ya? Iya. Juga. Nah, jadi intinya mereka cukup kewalahan karena diserang pasifista, Sentomaru, dan Kizaru bahkan. Iya. Pertamanya pasifista, Sentomaru dengan pasukan pasifistanya, jadi wake gitu. Terus akhirnya ya wes belum waktunya mau nyebar harus kepencar sendiri-sendiri karena ya maksudnya menghindar dari serangan, terus akhirnya mereka kepisah-pisah. Yes, betul. Tuh. Terus setelah itu terus sampai titik di mana wis sekarat semua. Ada yang nolong. Kizaru muncul. Kizaru dulu. Kizaru sih. Tadi kita belum nyebut Kizaru ya. Tadi sudah, tapi kan dia Kizaru kan nggak ke siapa dulu. Terakhir, ya. Kizaru nih nyerang Zoro, wis kayak Zoro wis terkapar, wis mau ditembak laser depan mata. Penyelamat muncul. Muncullah penyelamat. Relic harus turun tangan. Relic. Demi bocah-bocah topi jerami dan kawan-kawannya. Iya, bocah-bocah amatir itu. Dan Relic sejauh ini hanya Relic yang bisa menyentuh Kizaru dan menahan serangan Kizaru. Betul sekali. Dan di saat itu belum tahu kok bisa caranya. Nanti akan ada. Kenapa kok? Padahal kan Kizaru buah cahaya toh. Dia adalah cahaya. Bisa sama ditangkis. Kayak Logia yang lain kan tidak bisa disentuh biasanya. Tapi Relic bisa nyentuh. Haki. Ya. Spoiler lagi guys. Luffy no spoiler ya. No spoiler Usopp. Yes, jadi pokoknya mereka tarung Relic versus Kizaru. Iya. Nah, ya masalahnya Relicnya nih cuma satu. Jadi dia nggak bisa nolong mengcover Luffy yang lawan pasifista gitu, nggak bisa. Ya wes, dia Relic nih cuma bisa nahan Kizaru aja. Gitu ya, perang sama Kizaru. Yang lain masih berusaha untuk menang atas pasifista itu. Berusaha menang atau berusaha kabur? Berusaha menang ya waktu itu. Menang sih, terus akhirnya wes kayak tetap kewalahan. Gak bisa. Sampai tiba-tiba muncul sosok pasifista yang lain malah menghilangkan pasifista lainnya. Betul. Dan ternyata itu adalah Kuma yang asli. Ya, jadi sebelum itu dia sempet datang ke Relic sebentar, kayak ngomong apa gitu loh, kayak di hadapan Relic ngomong apa gitu, terus baru dia datang untuk ngilangin pasifista sing nyerang kru topi jerami. Ya, akhirnya pasifista sudah nggak ada. Kuma yang asli yang dilawan kru topi jerami. Betul. Di situ. Kuma. Tapi mereka wis benar-benar kewalahan. Pasifista aja udah kewalahan, apalagi Kuma yang asli. Terus mereka ke pertama Zoro ya. Ini terus setelah semua hilang kan Kuma yang asli, Luffy ngasih direction. Terus sekarang ini
pokoknya selamatkan dirimu, ngono, kabur kemanapun kayak gitu loh. Maksudnya jangan lawan, Iya, lario, iya. lario, pokok lario gitu. Dan itu secara nggak disadari salah satu keputusan Luffy yang kita nggak pernah sangka. Kita kan tahu orangnya Luffy itu kayak, Pokoknya ayo kita harus sampai akhir, kita bisa lawan dia. Dan itu Luffy benar-benar realistis kalau ini saatnya untuk kabur. Nggak bisa kita menang melawan mereka. Jadi Luffy nyuruh teman-temannya, kita semua kabur guys, kabur. Tapi ya mau kabur pun kalah kekuatannya, karena diserangi oleh Kuma yang asli itu. Nah, singkat cerita, Kuma ini punya strategi khusus yang kita Kurotoki nggak tahu. Jerami juga nggak tahu, dipikir Iya. diserangi toh. Dan kan kapan hari juga sempat mention di trailer bug ada jurusnya Kuma itu pakai apa ini? Paunya tuh bisa ngilangin. Toing, tiba-tiba hilang. Dan itu out of nowhere tiba-tiba Zoro yang udah terkapar, Langsung ting, hilang Zoro. langsung Zoro. Zoro mulai hilang dan nggak sampai di situ. Krunya masing-masing mulai Masing-masing. dihilangkan oleh Kuma. Nggak hafal lebih aku urutannya. Ya sama. Pokok terakhir tuh sama Robin. Iya, dan itu mereka itu sudah benar-benar all out semua. Kayak Melakukan segala cara. Chopper itu udah sampai monster point. Betul. Frankie pakai meriam-meriame apa? Cop defense apa itu. Iya. Wis kayak bener-bener all out, tapi yes, itu wis mentoke mereka di situ saat itu. Terus akhirnya Robin terakhir. Robin. Luffy nangis. dia. Aku pun ikut menangis saat itu. Iya. Kayak dia kayak aduh, sebagai kapten semua kruku Hilang mati. dan aku nggak berdaya apa-apa gitu. Gak ada yang bisa tak lakukan untuk nolong mereka, lindungi mereka. Dan terakhir ternyata Luffy pun juga kena Plik, twing. hilang. Nah, hilang. Terus Perfect ending. kayak tiba-tiba sunyi sepi gitu. Sama seperti podcast ini mulai Terus aku sepi. yang mikir loh. Terus piye nih sampai terus aku ya kamu lu kan kok hilang kabeh yang. Aku belum lanjut spoiler pas itu. Dia Ya. bingung, terus hilang kabeh iki terus piye? Tapi ya kan aku karena tahu One Piece sampai sekarang ya masih ada yang pasti ada nggak lanjutannya. mati kayak gitu. Dan ini tuh kayak formula yang bisa dibilang cukup berbeda dibanding arc-arc yang selama ini pernah ada. Kalau selama ini kan endingnya pasti jelas. Endingnya at least biasanya mereka merayakan kemenangan atau bersambung ke arc berikutnya toh. Kalau di arc ini hilang terus nggak tahu apa yang akan terjadi berikutnya. Iya. Terus kamu sempat mikir nggak kenapa? Kan kamu tahu dari Water Seven kan harusnya ke Fishman, tapi diulur-ulur belum hari. Nah itu kamu nggak bingung? Kok Fishman-nya suwe ngono? Iya, makanya lho ndi tuh ki Fishman terus ono Sabaudi lah. Di Terus aku Sabaudi, ke Sabaudi Amazoni. ono. Ternyata masih ada 3 arc, 4 arc yang ya ampun lu nge-Fishman Island aja lu. Cek ruwet Iya. deh. Dan itu aku sukanya karena di arc ini juga cukup berbeda dibanding yang lain. Dan vibes-nya itu kayak Avengers Infinity War. Kayak semua hilang, terus udah tamat, selesai dah. Mungkin itu dulu tuh terinspirasi dari komik One Piece. Marvel juga ya. Mungkin Infinity War terinspirasi dari One Yo Piece. enggak loh yo. Kan Marvel ada dulu komiknya. Oh ya kalau kamu ki nggak tahu sih. Ada. Tapi kan itu soalnya kalau film kan nggak selalu persis komik. Tapi ya garis besar lo Snap itu ada Oh, pasti ada ya? tak Gauntlet itu Oh ya bisa jadi juga. ada. Ya ini maksudnya Oda tuh kalau sekarang aku lihatnya ya kayak itu. Maksudnya kok bisa dari segala sumber tapi Olah menjadi diolah dunia jadi- One Piece. Betul. Oke. Dan yaitu arc Sabaudi yang benar-benar padat. Kita nggak kerasa loh udah 40 atau 50 menit nih 5 kali total. menit nih.
Iya. Padahal arc yang cukup pendek harusnya dibanding Betul. Thriller Bark. Iya, Water karena Seven. banyak detail yang diinformasikan. Banyak informasi penting dan padat berisi. Oke. Dan untuk akhir kita akan cari best moment dan nilai. Ya. Best momentmu apa nih? Best momentku ya saat Luffy bisa ninju Tenryubito itu. Ya. Itu Kayaknya kayak itu puas sekali. Kayaknya best moment setiap orang yang nonton Sabaody pasti Iya itu. dah. Oh. Karena aku ya mikir apalagi best moment yang lain nggak ada. Ya, cuman itu sih. Kayak benar-benar yo Luffy let's go. Iya, kayak pantes syukur gitu. Terus untuk skor. Nah, ini cukup arc yang out of the box. Agak susah nilai kali ya. 7. 7. Enggak terlalu tinggi ya, berarti cukup sedang. Iya sedang. Soalnya ya memang banyak informasi tapi ya masih ngambang kayak informasi tok gitu loh. Nggak tahu kelanjutannya gitu toh. Iya, masuk akal. Kayak cuma iki tak kasih info iki tapi kan kita nggak tahu ke depannya ini orang-orang ini tuh jadi apa sih kayak gitu loh, masih penasaran. Masuk akal. Gitu. Aku mungkin akan kasih nilai 8,5. Aku bisa kasih nilai tinggi mungkin seperti yang kamu bilang tadi. Soalnya aku udah tahu yang ke depan itu nanti orang-orang supernova ini jadinya apa nanti sudah tahu. Jadi Pelaku kan aku tahu aku spoiler tapi belum sampai jauh ke sana. Jadi siapa aja sih iya, gitu loh. karena aku kayak udah tahu yang jauh. Ketika aku melihat ini kembali, lagi ternyata Oda itu udah mempersiapkan segitunya. Nah, iya. Ya gitu kan versi kamu yang sudah tahu Ya. sampai episode sekarang, aku kan new dengan tambahan spoiler secuplik gitu. Jadi menurutku ini 7 aja. Oke. Gitu. Oke. Oke guys, sekian untuk episode kali ini. Kita akan ketemu the next episode. Apa? Marineford. Feminisme. Oh, sorry. Feminisme. Oh iya, Amazon. Woman empowerment. Ya. Ini banyak isu-isu sosial. Human trafficking, rasisme. Iya, Amazon Lily Feminisme. next. Lupa aku sampai anakku soalnya sudah terlalu jauh guys. Forward until Marineford dan baiklah. Oke, jangan lupa untuk support kita. Oh ya, kalau kalian mau belanja figur ori dengan harga terjangkau, kalian bisa mampir di IMF Shop. Nah, linknya ada di deskripsi. Dijamin mainannya bisa buat cuci mata. Apalagi kalau dibeli guys, mantap. Yeay. Jangan lupa untuk support kita. Kalian bisa like, follow, comment, share, subscribe, dan apapun yang bisa kalian lakukan. Oh iya. Oke, dan sampai ketemu di Denden Podcast berikutnya. Bye-bye. Dadah.